Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 5. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang bukti-bukti evolusi dan mekanisme evolusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Ulaya Iskandar. Saya Nafi Kurnia. Saya Trisha Belum Pratiwi. Saya Kezia Adalah. Saya Yustian Aliza. Selamat menyaksikan. Bukti langsung terjadinya evolusi adalah adanya fosil. Fosil merupakan tubuh, bagian tubuh, jejak, atau sisa-sisa makhluk hidup yang terawetkan. Tapi walaupun memberi bukti evolusi, catatan fosil tidaklah lengkap karena terdapat celah dalam catatan fosil yang seharusnya diisi oleh fosil makhluk hidup untuk peralihan. Salah satu catatan fosil terbaik adalah catatan fosil evolusi kuda. Terdapat dua metode untuk menghitung umur fosil, yaitu metode penanggalan relatif atau menentukan umur batuan di sekitar fosil, dan metode penanggalan absolut atau berdasarkan perhitungan laju peluruhan radioaktif dalam batuan. Lalu yang kedua, ada perbandingan anatomi yang dilakukan dengan membandingkan struktur tubuh seperti jantung dan rangka pada hewan-hewan yang berbeda. Jika pada hewan-hewan yang berbeda terdapat struktur organ yang serupa, maka hewan-hewan tersebut memiliki moyang yang sama. Dalam perbandingan anatomi, terdapat dua istilah yang perlu diketahui, yaitu homologi atau ketika struktur organ tubuh bentuk dasarnya sama tapi fungsinya berbeda, dan analogi atau organ tubuh bentuk dasarnya berbeda tapi fungsinya sama. Bukti yang ketiga adalah perbandingan biokimia. Bukti-bukti perbandingan biokimia mungkin merupakan petunjuk adanya hubungan evolusioner yang paling kuat. Semua organisme memiliki DNA sebagai bahan genetik yang hampir universal. Tidak hanya itu, semua organisme memiliki ATP sebagai energi cadangan dan melakukan jalur metabolik yang serupa. Membandingkan DNA merupakan cara lain untuk mengetahui tingkat kekerabatan dua spesies organisme. Cara lain untuk mengukur tingkat kekerabatan spesies adalah dengan mencari persamaan jumlah urutan asam amino dalam protein penting. Makin jauh hubungan kekerabatan dua spesies organisme, makin banyak perbedaan komposisi proteinnya, karena makin banyak mutasi yang terjadi selama rentang waktu geologis yang memisahkan mereka. Yang keempat adalah perbandingan embriologi. Suatu studi embrio yang terhadap anggota-anggota vertebrata menunjukkan adanya suatu kemiripan pada tahap-tahap awal perkembangan embrio. Hal ini juga menunjukkan adanya kesamaan moyang. Semua vertebrata memulai kehidupan sebagai sel tunggal yang merupakan hasil pertemuan antara sperma dan ovum hingga dewasa. Perkembangan makhluk hidup dari zigot hingga dewasa dinamakan ontogeny. Sedangkan perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang paling sederhana hingga menjadi bentuk yang paling kompleks dinamakan filogeny. Ontogeny selalu terjadi berulang dari satu generasi ke generasi yang lain, sehingga ontogeny merupakan pengulangan singkat filogeny. Bukti-bukti evolusi yang selanjutnya yaitu alat tubuh yang tersisa atau organ vestigial. Beberapa organisme memiliki struktur atau organ-organ yang tampaknya tidak memiliki fungsi yang berguna. Sebagai contoh, manusia memiliki satu tulang ekor di ujung tulang belakang yang diduga tidak memiliki fungsi apapun. Organ-organ yang tidak berfungsi itu dinamakan organ-organ vestigial. Tulang ekor pada manusia homolog dengan ekor pada primata lainnya. Jadi, organ-organ vestigial dapat dipandang sebagai bukti terjadinya evolusi. Artinya, organisme-organisme yang memiliki organ-organ vestigial diduga memiliki moyang yang sama dengan organisme-organisme yang memiliki organ-organ yang homolog secara fungsional. Selanjutnya, domestikasi atau seleksi buatan. Domestikasi merupakan pembudidayaan makhluk hidup. Persilangan tumbuhan maupun hewan yang didomestikasi menciptakan varietas-varietas yang memiliki sedikit kemiripan ciri-ciri eksternal dengan spesies liar moyangnya. Seleksi buatan juga menyebabkan banyaknya varietas persilangan. Dalam beberapa kasus, persilangan dikembangkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Suatu famili organisme yang diseleksi oleh manusia menunjukkan ciri-ciri tertentu. Para penyilang melakukan seleksi buatan untuk mendapatkan tumbuhan dan hewan dengan sifat-sifat yang diinginkan. Mekanisme evolusi menjelaskan peristiwa yang dapat disebabkan oleh adanya seleksi alam dan mutasi gen dalam suatu populasi. Yang pertama yaitu seleksi alam. Mekanisme tersebut diajukan oleh Darwin. Di sini Darwin memberikan contoh yaitu ngengat. Ngengat memiliki dua bentuk, yaitu ngengat yang berwarna gelap dan ngengat berwarna terang. Pada tahun 1850, ngengat berwarna terang mendominasi hampir seluruh wilayah Inggris.
Namun pada tahun 1895 terjadi peningkatan jumlah ngengat berwarna gelap mencapai 98% dari seluruh populasi ngengat yang ada di dunia. Ngengat berwarna terang terkena seleksi alam karena tekanan seleksi yang diakibatkan oleh burung predator. Yang kedua ada mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan susunan gen atau DNA yang dapat menyebabkan perubahan sifat-sifat organisme yang mengalaminya. Perubahan tersebut dapat diwariskan organisme kepada keturunannya. Akibat dari mutasi gen menimbulkan berbagai variasi pada organisme yang pada akhirnya membuka peluang untuk terjadinya evolusi. Individu yang mengalami mutasi memiliki sifat yang berbeda dari generasi sebelumnya. Hukum Hardy-Weinberg ditemukan oleh W. Weinberg, seorang fisikiawan, dan G. H. Hardy, seorang matematikawan pada tahun 1908. Kedua ahli tersebut berasal dari Inggris. Nah, apa sih sebenarnya isi dari hukum Hardy-Weinberg tersebut? Hukum Hardy-Weinberg menyatakan frekuensi alel dan gen dalam suatu populasi akan konstan dari generasi ke generasi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan hukum Hardy-Weinberg bisa berlaku. Salah satu kondisi yang mensyaratkan berlakunya hukum ini adalah populasi yang besar. Populasi yang besar tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan acak, tingkat fertilisasi dan viabilitas yang sama tingginya. Selain itu, kondisi lain yang memungkinkan untuk terjadinya hukum Hardy-Weinberg adalah tidak adanya mutasi, seleksi alam, dan migrasi. Jika hukum Hardy-Weinberg terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Sebaliknya, evolusi terjadi jika hukum Weinberg tidak berlaku.